Situasi pandemi virus COVID-19 telah menimbulkan banyak dampak negatif dalam berbagai segi kehidupan. Hingga saat ini, Minggu 7 Juni 2020, jumlah korban di Indonesia telah mencapai 31.186 orang dan telah meninggal sebanyak 1.851 orang. Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan banyak orang. Akibatnya, orang-orang kini merasakan galau eksistensial dan ada pula orang-orang yang putus asa menghadapi kondisi seperti ini. Kapan sebenarnya pandemi ini akan berakhir? Wih, gila nih. Yang informasi hari ini, wah, yang positif ada 30 ribuan. Yang sembuh lumayan sih, ada 9 ribuan. Terus yang meninggal ada 1.800, hampir 22.000 ini, baik. Kasian banget ya. Iya, Aku juga kasihan sama orang tua kita. Susah nyari duit, ekonomi seret, apalagi kita disuruh social distancing. Gimana mau nyari duit coba? Aneh banget. iya, situasinya jadi rumit kayak gini ya. Aku jadi kepikiran ini, baik. Kenapa? Kalau situasinya kayak gini makin hari makin sulit, habis itu orang yang terjangkit semakin banyak gitu, gimana lah ya. Kita itu kan yang percaya sama Tuhan, katanya Tuhan Maha Rahim, katanya Tuhan itu baik sama manusia, tapi kok makin hari situasinya kayak gini, baik. Gimana nih, baik? Ya harusnya kan kalau kita baik juga Tuhan baik sama kita, baik. Gimana, baik? Tolak pusing aku mikirin ini. Gimana lah ini? Weh, pada ngapain sih bro? Masih mikirin corona? Ya. Ini loh, masih ini loh. Ya ampun. Update corona. Udahlah, nggak usah dipikirin. Yang penting kita aman-aman aja kok. Yang penting kita safety. Bisa kamu ngomong kayak gitu? Bro, kalau saatnya kita mati, udah mati aja. Nggak usah repot. Yang lebay kayak apa aja. Parah. Udah lagi. Jangan tidur terus, mati kapok. Kok bisa kayak gitu ya? Bro, kalian ngapa pada diem-diem gini? Itulah biasa. Lagi pada mikirin virus corona. Gini. Aku mau berbagi sesuatu nih sama kalian. Apaan? Tadi, aku tuh ikut misa streaming sama Bapak Uskup. Nah, dalam khotbahnya itu, aku rasa sangat menyentuh apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Dan sesuai banget dengan situasi kita di masa pandemi corona ini. Apaan tuh banyak? Jadi gini, Bapak Uskup itu mengingatkan kita sama peristiwa para murid. Para murid saat di atas danau itu loh. Nah, mereka di situ kan takut, galau, gelisah, bahkan sampai kehilangan harapan. Nah,
situasi sama saat ini tuh sama bro dengan situasi dengan yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Kita takut, kita galau, kita bahkan sampai kehilangan harapan. Nah, tapi Bapak Uskup menyampaikan bahwa dalam situasi kayak gini tuh, kita nggak perlu takut, galau, gelisah. Kita diajak untuk bersama-sama dengan Yesus. Kita percaya pada penyelenggaraan ilahi. Bener juga ya. Dulu aja para murid yang berada dekat dengan Yesus merasa takut dan galau. Tapi akhirnya mereka bisa melewati badai bersama Yesus. Terus apa yang akan kita lakukan? Nah, gini, di saat situasi seperti ini, kita diajak untuk tetap beriman kepada Yesus. Kita menyatukan diri kita, menyatukan apa yang kita rasakan saat ini, penderitaan kita, dengan penderitaan yang pernah dialami Yesus. Maksudnya gimana? Kita hanya cukup berdoa, ya udah berdoa aja. Enggak bro, enggak cukup cuman berdoa. Kita berdoa, kita juga mengikuti perayaan Ekaristi, meskipun kita harus streaming. Lalu juga kita harus mengikuti protokol kesehatan, karena kita juga harus menjaga kesehatan kita semua, karena kan kita juga harus menjaga tubuh kita. Lalu yang ketiga, kita sebagai bentuk solidar kita dengan orang-orang di luar sana yang juga mengalami penderitaan karena efek corona ini, kita harus solidar sama mereka. Bener juga ya. Aku jadi sadar bahwa di masa kondisi pandemi ini bukan berarti kita harus kehilangan iman kita. Dan kehilangan kepedulian terhadap sesama. Ya, aku setuju. Jangan cuma setuju-setuju aja. Itu berarti cuma ngomong aja. Bukti nyata dong. Ya apa? Nih, kita mulai dari kos-kosan kita aja dulu. Hmm. Kita bersihin kos-kosan kita nih supaya virusnya gak berkembang di kosan kita. Kita juga hidup bersih di sini. Setuju. Ya, Terus juga bisa. kita rajin sekarang, rajin ikut misa meskipun streaming. Lalu Apalagi? baca kitab suci. Pasti kalian semua jarang baca kitab suci kan? Baca dong. Gua nggak baca. Misa aja belum kan kalian? Ngomong aja. Yaudah, gini aja. Sekarang kalian pergi mandi. Terus habis itu kalian misa. Nah, baru nanti sore kita semua pergi tuh ke pasar. Kita bagiin makanan sama mereka-mereka yang menderita karena pengaruh corona ini. Benar, setuju aku. Setuju nggak? Ikut. Setuju dong. Gua ikut. Oke. Kita patungan berarti ya. Ya udah patungan biar Boleh. meskipun aku nggak punya uang, ya. Tenang, gua punya uang. Oh, lo punya? Oh, ya. Ya. Gitu Ntar dulu. Wah, mana nih gua. Itu. Dah, yuk. Gua kasih dikit aja lah ya buat kalian. Gimana? Ya udah nanti ini ya pada ini ya. Ah, Ada sokongan awas lu. Udah, Udah ya. Udah, mandi. yuk. Ya. Ya udah, yuk. Gesek dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama. Dan bersama.
Memberi itu tak perlu menunggu sampai kita berkecukupan, apalagi berkelimpahan. Memberi apa yang kita miliki, berbagi berkat kepada orang yang membutuhkan, berarti mengurangi penderitaan mereka, meski pemberian kita itu sedikit. Tuhan memanggil kita untuk beriman sekalipun kadang kita seperti para murid yang tidak terlalu percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan ikut campur tangan di dalam situasi hidup manusia. Tetapi sekalipun demikian, kita didorong untuk tetap datang kepada Dia dan tetap percaya kepada Dia. Saat ini, Tuhan meminta kita di tengah-tengah badai untuk membangunkan kembali dan mempraktikkan solidaritas dan harapan yang mampu memberikan kekuatan, dukungan, dan makna ketika segala sesuatu tampak mencemaskan.